Setiap malam, Anda menghabiskan sepertiga hidup Anda di dunia yang diciptakan penuh. Di sana, hukum fisika tidak berlaku. Anda bisa terbang, berjalan menembus dinding, atau bertemu dengan sosok yang hanya ada di alam bawah sadar. Dunia itu adalah mimpi Anda, tapi bagi sebagian besar orang, mimpi adalah film yang diputar secara otomatis, dan kita hanyalah penonton pasif. Namun, ada kondisi langka, namun nyata, di mana kesadaran kita tiba-tiba aktif di tengah malam. Mata terbuka di dunia mimpi, dan Anda menyadari, saya sedang bermimpi. Seketika, Anda mengambil kendali. Anda mengubah langit, memanggil orang yang hilang, atau melakukan apapun yang mustahil di dunia nyata. Fenomena ini disebut lucid dreaming atau mimpi sadar. Bisakah setiap orang menguasai teknik ini? Apakah ini hanya mitos fiksi ilmiah? Dan apa yang terjadi di otak kita ketika kesadaran terbangun saat tubuh terlelap? Inilah di balik tanya hari. Ini kita akan menjelajahi kunci ilmiah untuk mengendalikan alam mimpi kita. Untuk memahami lucid dreaming, kita harus memahami apa yang terjadi pada otak kita saat tidur, khususnya selama fase REM Rapid Eye Movement. Fase REM adalah saat mimpi yang paling jelas dan intens terjadi. Selama REM, otak kita sangat aktif, bahkan menyerupai keadaan saat kita bangun. Namun, ada satu perbedaan vital. Otak mengirimkan sinyal untuk melumpuhkan paralyze sebagian besar otot tubuh kita. Inilah yang disebut atonia REM, yang bertujuan melindungi kita agar tidak bertindak berdasarkan mimpi kita. Lucid dreaming terjadi di tengah fase REM ini. Ini bukan saat Anda setengah tidur, melainkan saat Anda sedang bermimpi dan tiba-tiba cortex prefrontal dorsolateral, Anda bagian otak yang bertanggung jawab atas metakognisi, kesadaran akan pemikiran kita sendiri, dan pengambilan keputusan menyala kembali. Ini seperti ada saklar darurat yang terpicu. Anda tahu Anda sedang lumpuh atonia. Anda tahu lingkungan Anda tidak nyata, langit ungu, objek aneh, dan otak Anda yang rasional kembali mengambil alih tanpa membangunkan tubuh. Bertahun-tahun, lucid dreaming dianggap anekdot belaka. Namun, sains telah membuktikannya secara objektif di laboratorium tidur. Para peneliti, seperti Dr. Stephen Loberg, merancang sebuah eksperimen canggih. Mereka meminta subjek yang terlatih dalam lucid dreaming untuk melakukan gerakan mata tertentu, misalnya 2 kali ke kiri, lalu 2 kali ke kanan, hanya jika mereka berhasil memasuki keadaan mimpi sadar. Hasilnya mengejutkan dan konklusif. EEG, electroencephalogram, mengkonfirmasi bahwa subjek berada dalam fase REM tidur. Namun sensor mata mereka merekam sinyal gerakan mata yang kompleks dan disengaja. Gerakan ini tidak mungkin terjadi secara acak. Ini membuktikan bahwa ada komunikasi dua arah antara dunia mimpi alam bawah sadar dan dunia fisik kesadaran. Bahkan saat tubuh tertidur, gerakan mata itu adalah telegraf kita dari dunia fantasi. Jika lucid dreaming itu nyata, bisakah kita melatihnya? Jawabannya adalah ya, melalui serangkaian teknik yang didasarkan pada melatih kesadaran diri. Metacognition saat bangun. 1. Reality check test. Realitas ini adalah latihan paling mendasar. Sepanjang hari, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sedang bermimpi? Lakukan tes sederhana, seperti mencoba mendorong jari menembus telapak tangan Anda, atau mencoba menyalakan lampu-lampu di mimpi, seringkali tidak berfungsi normal. Jika Anda melatih tes ini secara konsisten di dunia nyata, kemungkinan besar Anda akan melakukannya secara otomatis saat di mimpi, dan ketika jari Anda benar-benar menembus tangan Anda akan tahu. 2. Dream Journal, jurnal mimpi. Tulis setiap detail mimpi Anda segera setelah bangun. Hal ini melatih memori Anda untuk mengenali tanda mimpi. Dream science yang khas, seperti bertemu orang yang sudah meninggal, atau lingkungan yang mustahil. Mengenali dream science di dalam mimpi adalah pemicu utama kesadaran. 3. Wake back to bed, WBTB dan MILT. Ini adalah teknik yang lebih maju. Atur alarm untuk bangun 4-6 jam setelah tidur, yaitu saat fase REM. Anda paling sering bangun sebentar, fokus pada niat untuk sadar dalam mimpi,
lalu kembali tidur. Saat kembali tidur, Anda cenderung langsung masuk ke fase REM dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mnemonic induction of lucid dreams, mild, lebih dari sekadar ajang bermain-main di dunia fantasi. Lucid dreaming memiliki aplikasi praktis. Ini digunakan untuk terapi mengatasi trauma dingin, mengubah skenario mimpi buruk, berulang dan meningkatkan keterampilan motorik otak, tidak membedakan antara latihan di mimpi dan latihan di dunia nyata. Lucid dreaming mengajarkan kita pelajaran mendasar, bahwa kesadaran kita jauh lebih fleksibel daripada yang kita duga. Batasan antara terjaga dan tidur bukanlah garis keras, melainkan spektrum yang dapat kita jelajahi. Untuk dapat terbang di alam mimpi, Anda hanya perlu satu hal, menyadari bahwa Anda sudah tahu cara terbang. Di balik tanya, dunia yang paling liar ada di balik kelopak mata Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.